Halo guys, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas inflasi. Halo, perkenalkan saya Pepi Haryanti, bernemkan 06031282227037. Jadi, pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran ekonomi digital di mana dosen pengampunya yaitu yang terhormat Bapak Diskoni SPD MPD dan Ibu Dwi Pratita SPD MPD. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita kesempatan ini, yaitu pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian inflasi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya inflasi dan menjelaskan dampak inflasi terhadap kehidupan sehari-hari. Baik, ini dia kolase yang telah saya buat, di mana saya mengambil tema inflasi. Pernah nggak kalian tuh bertanya-tanya bahwa uang tuh semakin tidak berdaya? Dulu dengan uang sekian kita bisa membeli banyak barang, tapi sekarang harga-harga terus meroket dan membuat kita sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena apa ya? Ya benar, ya itu namanya inflasi. Jadi dapat diartikan inflasi adalah kenaikan barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Nah, pada kolase ini adanya elemen uang menunjukkan nominal yang sama namun memiliki daya berbeda sebelum dan sesudah inflasi yang menunjukkan penurunan nilai uang. Karena apa sih terjadinya inflasi? Nah, penyebab inflasi yaitu banyaknya uang yang beredar di masyarakat tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang akan mengakibatkan banyaknya permintaan yang tinggi atau konsumsi yang meningkat dan membuat biaya produksi juga meningkat. Karena dalam pikiran masyarakat harga barang terus naik, jadi berpikir lebih baik membelinya sekarang daripada uangnya itu ditabung. Nah, selanjutnya adanya kolase ilustrasi orang-orang yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, bisnis yang gulung tikar, dan grafik pertumbuhan ekonomi yang melambat. Nah, di mana ini menggambarkan dampak yang luas bagi kehidupan kita, di mana menurunkan daya beli, uang kita tidak bisa lagi membeli barang sebanyak dulu. Meningkatkan ketimpangan, inflasi cenderung menguntungkan kelompok yang memiliki aset seperti pemilik properti atau saham, sementara merugikan kelompok berpendapatan tetap. Nah, selanjutnya dampaknya itu menghambat pertumbuhan ekonomi, di mana inflasi yang tinggi dapat membuat investor enggan menanamkan uangnya sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Dan selanjutnya dampaknya meningkatkan ketidakpastian. Nah, inflasi yang tidak terkendali dan menciptakan ketidakpastian di pasar sehingga sulit bagi pelaku ekonomi untuk membuat keputusan. Nah, selanjutnya adanya elemen grafik yang menunjukkan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Bagaimana sih cara mengatasi inflasi? Nah, baik dari pemerintah dan bank sentral memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, seperti kebijakan moneter. Bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, selanjutnya kebijakan fiskal, di mana pemerintah dapat mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pendapatan negara untuk mengurangi tekanan inflasi. Nah, yang selanjutnya yang bisa dilakukan itu kontrol harga. Nah, pemerintah dapat melakukan intervensi pasar untuk mencegah kenaikan harga yang terlalu cepat. Selanjutnya meningkatkan produksi, yaitu meningkatkan produksi barang dan jasa dapat memenuhi kepermintaan dan menekankan harga.
Jadi dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah tantangan yang kompleks. Namun dengan pemahaman yang baik dan kebijakan yang tepat, kita dapat menjaga stabilitas harga dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai individu, kita juga perlu bijak dalam mengelola keuangan, seperti menabung, berinvestasi, dan menyesuaikan gaya hidup dengan kondisi ekonomi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.